Perjalanan timnas U23 di Piala Asia kali ini emang sejatinya nggak mudah. Apalagi di laga pertama, Marcelino dan kawan-kawan harus keok dari tuan rumah Qatar dengan cara yang nyebelin. Nah, di laga versus Australia dan Jordania, Indonesia diharapkan bisa meraih hasil maksimal. Tentu saja ini nggak akan semudah itu, mengingat dua pilar timnas yaitu Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus absen. Melihat itu semua, wajar jika Justin Hubner seusai laga melawan Grula Morioka di ajang J-League Cup 2024 langsung cabut OTW Qatar. Sesuatu yang jelas membuat pelatih Kerezo Akio Kogiku pastinya merasa kaget. Sebab mungkin baru ini ia melihat ada pemain yang habis main full 90 menit langsung OTW lintas negara dan kemungkinan akan langsung main lagi kala timnas melawan Australia. Hal yang wajar bila melihat gimana reaksi Justin ketika melihat rekan-rekannya seolah dikerjai wasit di laga versus Qatar. Apalagi di laga versus Australia nanti, diketahui juga akan dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi yang juga terbilang kontroversial, yaitu Majed Mohammed H. Al-Shamrani. Pasti bagaimanapun, perjuangan timnas akan sangat berat dan keberadaan Justin pastinya akan sangat dibutuhkan kendati mungkin hanya akan main di babak kedua. Justin Hubner, seperti kita tahu kalau pemain 20 tahun tersebut baru saja menjalani debut starternya bersama Cerezo Osaka. Bermain di ajang J-League Cup 2024 melawan Grula Morioka, Justin tercatat mampu bermain baik selama 90 menit dan turut berkontribusi dalam kemenangan 1-0 timnya. Sepanjang laga, Justin mampu memperlihatkan kualitas bertahan yang oke, meskipun sempat kena kartu kuning sih. Selain itu juga, Justin juga aktif dalam membantu serangan lewat passing-passing progresifnya. Terbukti satu gol yang tercipta di laga ini bermula dari long pass yang ia lakukan ke arah Lucas Fernandes, di mana Lucas secara bagus mampu mengontrol bola setelah menang duel dengan bek lawan, sebelum akhirnya mengirimkan umpan ke Bueno yang langsung menuntaskannya dengan sepakan melengkung. Diketahui usai laga, Justin langsung pamit buat cabut ke Qatar untuk membela timnas U23, di mana hal tersebut disampaikan oleh media VOA dan diperkuat oleh unggahan story Justin di akun sosial medianya yang tampak udah ada di dalam pesawat dan sedang OTW ke Qatar. Jelas keberadaan Justin Hubner dianggap bisa sedikit memberikan ketenangan terutama setelah Ivar Jenner absen, yang mana Justin bisa mengisi post back dalam skema 3 back sehingga membuat lini pertahanan jadi lebih solid. Lalu Nathan bisa sedikit didorong ke tengah karena bagaimanapun kemampuannya juga terbilang baik, bahkan ketika kemarin ia langsung main meskipun baru datang dari Belanda. Di sisi lain, pelatih Kerezo Akio Kogiku dilaporkan merasa cukup kaget dengan semangat Justin buat membela timnas Indonesia U23, di mana sejatinya ia juga cukup khawatir karena Justin ini kan baru main 90 menit full, terus langsung OTW lintas negara, dan kemungkinan besar akan langsung main. Jelas bagi Akio, resiko cedera benar-benar bisa datang menghampiri Justin akibat kondisinya yang lelah. Terlebih Akio juga udah kadung suka sama permainan Justin, dan setelah ini pelan-pelan Justin akan lebih banyak mendapatkan menit bermain. Namun bagi Justin, membela timnas Indonesia sepertinya adalah hal yang luar biasa, yang mana ia begitu semangat dan seolah ingin memberikan segalanya. Apalagi jika melihat pertandingan pertama kemarin. Pasti ia merasa kesal dan ingin membantu timnas buat meraih kemenangan di laga selanjutnya. Meskipun begitu, laga versus Australia jelas nggak akan mudah. Apalagi wasit yang memimpin adalah wasit yang diketahui punya kontroversi juga. Wasit asal Arab Saudi, Majed Mohammed H. Al-Shamrani, diketahui juga dirasa cukup kontroversial dan juga pernah jadi public enemy bagi publik tanah air. Hal itu lantaran kepemimpinannya yang sangat menyebalkan kala timnas Indonesia melawan Vietnam di final SEA Games 2019. Kala itu Evan Dimas yang benar-benar jadi pusat permainan harus mengalami cedera usai kakinya diinjak pemain Vietnam. Akan tetapi aksi tersebut luput dari pengamatan Al-Shamrani sehingga tidak ada kartu buat Sidoan. Alhasil Evan pun tak mampu melanjutkan pertandingan hingga harus menggunakan kursi roda usai laga. Dan permainan timnas ketika itu benar-benar rusak sampai akhirnya kalah 3-0.
Seketika fans timnas pun langsung seperti biasa memberi sumpah serapah dan sedikit kata-kata mutiara ke wasit yang juga pernah membuat seorang Cristiano Ronaldo geram. Ya, pada akhirnya doa terbaik buat timnas U23 di sisa laga grup A. Apalagi kabarnya Pak Ketum PSSI masih berupaya mendatangkan pemain lagi buat menambal posisi agar gak jomplang. Dan publik pun berasumsi kalau pemain tersebut adalah Elkan Bagot. Namun sampai narasi ini ditulis, belum ada kepastian soal itu. Intinya kita dukung aja dulu skuad yang ada sekarang, semoga bisa main lebih kalem dan tenang. Sehingga walaupun nanti misalnya dikerjai wasit lagi, tetap bisa main bagus dan menang. Kan gitu harapannya. Jadi sekali lagi untuk Timnas Mania, tetap dukung dan berdoa selalu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.